Pemirsa, lantas apa yang perlu diwaspadai dari aksi mahasiswa BMSI yang akan digelar hari ini agar terhindar dari penumpang gelap yang memanfaatkan gerakan mahasiswa? Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan pengamat politik Gun-Gun Herianto dan juga ada pengamat media sosial Ismail Fahmi. Selamat pagi Mas Gun-Gun, selamat pagi Mas Fahmi. Salam sehat, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Reno, Mas Faren. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun, Mas Fahmi sudah bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Seberapa besar kemungkinan demo hari ini akan dalam tanda kutip ditumpangi oleh elit-elit tertentu? Fenomena hari ini itu memang tidak bisa menutup kemungkinan ada free rider ya, ada penunggang bebas, ada yang memanfaatkan, dan itu selalu terbuka peluang karena kan kelompok-kelompok yang terfragmentasi. Tetapi poin utamanya pertama begini Mas Reno, bahwa gerakan mahasiswa perlu diapresiasi dan tuntutan mereka yang poin-poinnya sangat jelas, seperti misalnya menolak penundaan dan perpanjangan masa jabatan, kemudian soal undang-undang IKN, kemudian penyelesaian konflik agraria, mafia minyak, begitu ya, kemudian penuntasan janji-janji kampanye, itu perlu dalam konteks koridor demokrasi, dihargai, diapresiasi, dan didengar. Saya pikir salah satunya kan sudah mulai didengar oleh pemerintah dengan mengoperasionalisasikan secara teknis bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi pemilu 2024. Tetapi memang kalau kita bicara offline dan online selalu ada upaya yang melakukan penyusupan. Contoh misalnya di online seperti Mas Fahmi sering mention di Twitter, ya udah mulai ada provokasi misalnya melalui akun-akun yang sebenarnya klasternya sudah bisa diidentifikasi anonim begitu ya. Dan ini bisa menandai begini dua hal. Pertama, bisa ada kelompok yang berupaya untuk memprovokasi, kemudian yang kedua ada disebut dengan propaganda nih. Propaganda jenis ini biasa terjadi, namanya card stacking teknik. Jadi pernyataan yang sulit sekali diverifikasi benar atau tidaknya, ya. Meskipun sekarang menurut saya jejak digital udah mulai memudahkan kita untuk melihat, mengidentifikasi, mengklasterkan siapa dan motifnya apa begitu kira-kira memunculkan ini. Saya pikir kalau untuk misalnya kalau mahasiswa sudah eksplisit menyatakan tidak ada tuntutan untuk menurunkan Jokowi, berarti kan itu dilakukan oleh pihak lain. Dan tujuannya menurut saya adalah delegitimasi atau berupaya untuk mendowngrade ya visi dan gerakan mahasiswa yang sebenarnya bagus ya, mengkritisi beragam hal yang substantif yang memang memerlukan kontrol. Begitu. Baik. Kalau kita lihat lagi, Mas Gun-Gun, tadi kata Mas Fahmi ada penurunan tren dari tagar turunkan Jokowi. Kira-kira ada korelasinya tidak setelah Watim-Pres kemudian sudah memberikan pernyataan secara resmi oleh Wiranto dan bertemu juga dengan para mahasiswa? Kalau dalam analisis saya tidak korelasi langsungnya tidak dengan pernyataan Pak Wiranto sih, tetapi lebih pada mulai munculnya semacam koreksi, evaluasi, termasuk juga apa yang dilakukan oleh Mas Fahmi, ya, itu bagian penting dari kontrol juga terhadap perbincangan yang ada di media sosial. Kemudian juga respon teman-teman mahasiswa BEM seluruh Indonesia yang mulai intens juga melakukan klarifikasi bahwa gerakannya tidak dalam konteks gerakan menurunkan Jokowi atau seperti hashtag goodbye Jokowi begitu ya, melainkan lebih pada fokus persoalan-persoalan yang memang dihadapi dan menjadi tekanan publik terutama 3 bulan terakhir yang semakin eskalatif gitu ya. Seperti misalnya harga minyak ya, kemudian juga undang-undang IKN saya pikir menjadi prioritas teman-teman mahasiswa juga. Kemudian hal-hal lain yang menurut saya secara eksplisit tegas disampaikan dan diantara tuntutan utama itu kan tidak bunyi soal menurunkan Jokowi begitu. Ya. Mas Gun-Gun, terkait dengan sasaran dari aksi demonstrasi hari ini adalah Istana Negara. Kenapa yang disasar adalah Istana Negara? Seakan-akan ya, mengindikasikan bahwa isu 3 periode, isu perpanjangan masa jabatan adalah ide dari Presiden Jokowi. Padahal hal ini kan pertama kali terlontar dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Iya, masalahnya memang kan isu gerakan mahasiswa ini diperluas, tidak dilimitasi pada isu penundaan ataupun penambahan periode kekuasaan. Iya, betul. Hal-hal yang menjadi tuntutan mahasiswa itu secara simbolik, tuntutan itu memang sudah tepat ya diberikan pada pemerintah. Gitu ya, dalam konteks ini mungkin istana menjadi simbol. Tetapi memang juga harusnya tuntutan itu tidak hanya disampaikan kepada istana atau Pak Jokowi, melainkan juga kepada elit lain yang memang secara real publik juga bisa melihat ya ada pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh di tengah masyarakat gitu ya. Soal misalnya tupoksi menteri yang seharusnya tidak bicara politik malah ke politik, kemudian bicara soal penundaan yang jelas-jelas presiden berkali-kali itu menyampaikan bahwa itu tidak akan dilakukannya begitu. Nah ini yang kemudian menurut saya perlu yang disebut dengan respons yang proporsional juga, bukan lantas kemudian dipertanyakan kenapa demonya hanya ke istana, ya, tetapi kemudian juga menurut saya memang harus ada respon substansinya, apa yang kemudian direspon oleh pemerintah atas apa yang kemudian menjadi narasi tuntutan dari mahasiswa. Kalau masukannya untuk teman-teman mahasiswa, ya juga harus ada pernyataan verbal eksplisit dalam tuntutan mahasiswa itu juga kepada elit lain seperti misalnya para politisi dari partai politik yang kemudian representasi simboliknya mungkin ada di DPR untuk menyatakan bahwa udahlah kita perlu mengonsolidasikan kekuatan menjelang tahapan pemilu 2024 yang segera datang gitu. Saya mau ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Mas Gun-Gun, kalau ada undangan yang kemudian menyatakan nantinya demo akan dipindahkan dari istana, kemudian dipindah atau dialihkan ke DPR ke Senayan, apa maknanya Mas Gun-Gun? Saya pikir kalau undangan itu mungkin lebih pada hearing atau audiensi. Kalau demonstrasi biasanya tidak lazim diundang begitu ya, karena memang itu ekspresi simbolik dari kegundahan sebagian elemen masyarakat, baik jumlahnya besar ataupun kecil. Demonstrasi kerap kali terjadi sebagai bentuk kontrol, dan itu menurut saya harus tetap diapresiasi dalam koridor negara demokrasi. Soal tujuan di mana mereka demonstrasi, menurut saya itu tidak usah diintervensi oleh kelompok manapun, termasuk oleh negara, dalam konteks ini oleh pemerintah. Biarkan mahasiswa punya nalar, argumen, dan prioritas kebutuhan untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan utama mereka. Yang paling penting dilakukan oleh pemerintah maupun DPR sekarang adalah menurut saya menciptakan suasana kondusif dengan berkomunikasi lintas jejaring untuk kemudian menerima mahasiswa yang menyerahkan tuntutan. Dan saya pikir caranya harus persuasif, ya, proporsional. Jangan kemudian ada juga rangsangan untuk mengarah pada anarkisme. Contohnya misalnya harus ada pengordinasian para polisi di lapangan untuk tidak kemudian juga terlibat dalam aksi reaksi yang sifatnya destruktif. Misalnya ada peluru tajam atau mungkin ada gebuk-menggebuk ya yang kemudian bisa memantik kemarahan bukan hanya dari elemen mahasiswa tapi elemen masyarakat lainnya. Selain itu menurut saya juga harus ada kemauan dan kemampuan dalam ruang dialog negosiasi antara wakil pemerintah dengan DPR untuk kemudian menempatkan adik-adik mahasiswa ini sebagai mitra atau stakeholder penting dalam demokrasi begitu. Baik, berarti kalau di DPR ini adalah kemungkinan karena ada undangan, ini berarti disampaikan Mas Gun-Gun tadi kemungkinan besar ini adalah untuk melakukan hearing atau dengar pendapat dan berpotensi tetap akan ada unjuk rasa begitu ya, ekspresi di istana. Mas Gun-Gun, kalau disampaikan dengan pernyataan itu saja tidak cukup untuk warganet, tidak cukup untuk masyarakat, apa kira-kira nantinya akan menjadi puncak dari kepuasan dari demo ini terjadi? Menurut saya ada dua ya yang harusnya, kalau khusus soal isu penundaan ya, penundaan dan perpanjangan masa jabatan, menurut saya mahasiswa akan memberi apresiasi jika ada dua hal utama yang ditonjolin oleh Pak Jokowi dan juga mitra koalisinya. Pertama adalah pernyataan yang eksplisit dari Presiden Jokowi setelah menyatakan bahwa pemilu itu tetap digelar Februari 2024, itu ada lanjutannya bahwa Jokowi, Pak Presiden Jokowi tidak lagi bersedia untuk kemudian turut dalam kontestasi elektoral di 2024 itu. Artinya dia secara eksplisit menyatakan tidak akan
menambah periode kekuasaannya. Begitu, itu yang pertama. Sehingga kemudian itu saya pikir akan membuat pesan semakin jelas, tegas, bahwa tidak ada keinginan dari Jokowi. Kemudian yang kedua, mengonsolidasikan kekuatan internal kabinet, karena ada juga menteri yang masih mempolemikan, sekaligus mitra koalisi, ya, untuk kemudian tidak juga menggulirkan wacana ini menjadi wacana yang operasional mengarah ke amandemen konstitusi di DPR atau di MPR, begitu. Dan saya pikir, karena partai yang menjadi the ruling party itu akan mendengar suara Jokowi, maka keinginan yang dieksplisitkan oleh Jokowi dengan cara mengonsolidasikan partai-partai untuk tidak menggulirkan ini menjadi wacana yang jauh lebih memungkinkan pemilu itu di amandemen, begitu ya, melalui konstitusi, bahwa misalnya memungkinkan seorang presiden 3 periode itu tidak lagi menjadi debat atau polemik di masyarakat. Begitu sih menurut saya, sehingga kalau itu lebih clear, jelas, tegas, publik akan dengan sendirinya tidak akan mempolemikkan lagi. Ya. Baik, Mas Gun-Gun, kalau kita berbicara demo ini kan adalah di hilirnya, begitu ya. Bisa dimaknai seperti itu ketika isu-isu yang beredar di masyarakat selama beberapa pekan terakhir ini dibiarkan dalam tanda kutip begitu saja, tidak ada klarifikasi, semakin dikomporin begitu ya. Ini apakah bisa dikatakan demo ini akan menjadi the only one hilir yang terjadi ketika akibat dari isu-isu yang dibiarkan bergulir begitu saja, atau akan ada buntut lainnya? Menurut saya kalau hanya menjadi satu-satunya, rasa-rasanya nggak mungkin di sebuah negara yang memang melindungi hak-hak sipil politiknya, antara lain adalah menyampaikan pandangan. Saya pikir eskalasinya itu yang mungkin akan apakah teredam atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya kegundahan, rasa tidak suka, itu ada aja di masyarakat, namanya polarisasi ya. Tetapi itu akan menurut saya stimulus respon. Jadi stimulusnya juga ada di pemerintah, ada di elit politik, ada di partai-partai penyokong pemerintah. Dan yang paling penting menurut saya bagi publik adalah eksekusi program yang bisa menjadi solusi dari ragam persoalan yang muncul dan menekan publik belakangan. Seperti misalnya dalam konteks minyak itu ya, minyak goreng itu tuntas, siapa yang kemudian berada di balik permainan ini. Kemudian juga apakah ada solusi dari naiknya ragam komoditi seiring dengan kenaikan harga-harga akibat misalnya kenaikan BBM atau misalnya kelangkaan minyak. Kemudian juga bagaimana misalnya penjelasan lebih detail ya, rinci ya, maksud saya itu terkait dengan operasionalisasi IKN ya, itu akan dengan sendirinya menurut saya menurunkan, Mas Reno, menurunkan tingkat resistensi publik jika ada komunikasi publik ya yang terkoordinir multisektor, artinya bukan hanya di istana tapi juga di kementerian dan pemerintahan daerah, dan itu menjadi orkestrasi narasi utama pemerintah untuk menjelaskan ragam persoalan yang memang menjadi tuntutan di masyarakat.